your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You will be our provider. In your word it's revealed, and by the stripes that you bore, Lord, we have been healed. By the stripes that you bore, we have been healed. Be it unto me. So be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be it unto me. According Suster, to Bapak, your Ibu, word, oh orang Lord, muda dan anak-anak yang be it terkasih unto dalam me. Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Syukur Tahun Baru Imlek Tahun Liturgi C dengan tema Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Markus bab 4 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Ekaristi Tahun Baru Imlek ini, marilah kita bersyukur atas segala berkat dan penyertaannya untuk tahun lalu, baik dalam kesedihan, kegagalan, kegembiraan, dan keberhasilan kita. Kita juga mohon berkat untuk para penyelenggara pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh kebijaksanaan untuk gereja agar semakin berkembang seturut kehendaknya. Untuk keluarga, sanak saudara, dan kerabat kita agar hidup dalam kasih dan kesejahteraan. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Syukur Tahun Baru Imlek pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, KUR dari Gabungan, tata laksana dari Komunitas Doa Pagi. Mari sekarang kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya. Dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita, kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster, frater, bruder, selamat pagi. Hari ini kita semua bersukacita bersama saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Dan gereja juga ikut bersukacita, juga mendukung perayaan ini yang penuh dengan makna yang baik dan selaras dengan iman kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabda-Nya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberikan kesaksian kepada kita. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sebab Ia sendiri bersabda, pada hari-hari yang akan datang, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tongkat kuasa-Mu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah Engkau di antara musuh-Mu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci, sejak hari kelahiran-Mu, sejak dalam kandungan
sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus berkata lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaknya ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat,
mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di semak berduri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya dan kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster, frater, bruder, sekali lagi selamat pagi. Pertama, Romo ingin sedikit mengulas tentang Hari Raya Tahun Baru Imlek ini untuk kita semua, sekedar kita mengingat-ingatnya. Pada awal perayaan Ekaristi tadi, Romo sudah mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristiani, sebagai putra-putri Allah, sebagai pengikut Kristus, saudara-saudari Kristus, sebagai gereja kita menghargai segala hal yang baik, yang mulia, yang membantu manusia untuk tumbuh berkembang dalam iman kepada Tuhan. Maka memang Hari Raya Tahun Baru Imlek ini atau Tahun Baru Cina itu juga suatu hal yang sangat baik kita renungkan, kita maknai secara baru. Jadi Hari Raya Tahun Baru Imlek itu punya sejarah yang panjang dan kaya akan tradisi dan kebiasaan yang unik. Kalau kita perhatikan, kiranya ada 3 bagian mengenai tradisi, kebiasaan, ada simbol, juga ada perayaannya. Mengenai tradisi dan kebiasaan ini sangat menarik. Yang pertama-tama, menurut tradisi dan kebiasaan saudara-saudara kita, yang pertama itu mereka untuk mengawali tahun baru, mereka bersih-bersih rumah. Jadi kenapa rumahnya dibersihkan? Mereka punya harapan bahwa nasib buruk itu dijauhkan dan akan mendapatkan keuntungan di tahun-tahun ke depan. Yang kita perlu garis bawahi adalah bersih-bersihnya ini. Romo berharap bahwa soal bersih-bersih ini ya tidak hanya pada awal tahun baru Imlek ya. Rumah kan setiap hari dibersihkan ya, biar ada rasa nyaman, ada ketenangan, dan juga membuat kita at home di rumah ya. Dan yang kedua adalah menghiasi rumah dengan macam-macam hal, paling tidak ada 3.
yaitu dengan spanduk yang warnanya merah, dengan juga lentera, dengan hiasan, ya, hiasan-hiasan dinding yang seperti sekarang kita lihat ini ya di tempat kita di dalam gereja ini. Semuanya itu punya makna nanti mengenai simbolnya ya. Yang ketiga adalah ini juga sangat penting, bahwa makan malam bersama dengan keluarga. Ini sebetulnya sangat Kristiani ya. Dan harapannya ya tidak hanya makan malam bersama keluarga pada waktu Imlek saja, tidak. Tapi setiap kali kita mengusahakan itu sebagai bentuk salah satu gaya cara hidup kita sebagai orang Kristen, kita makan bersama. Bahkan Yesus juga mengumpulkan kita di dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan sendiri hadir dan mau memberikan dirinya untuk kita. Yang keempat adalah membagi angpau kepada anak-anak dan juga orang tua. Lihatlah, ini semangat berbagi juga pada semangat jemaat perdana itu merupakan suatu keutamaan yang luar biasa dan terarah sangat jelas kepada anak-anak dan kepada orang tua. Kalau kita tanya kenapa mereka memberi kepada anak-anak, ya anak-anak memang belum bisa mencari ya, dan itu juga melambangkan sesuatu, yaitu keberuntungan. Juga orang tua, kebanyakan dari kita sudah tidak bisa mencari, mereka tergantung dari anak-anak, tergantung dari orang lain juga. Dan itulah tradisi, 4 tradisi yang Romo kira sangat baik, sangat Kristiani. Dan juga mengenai simbol, ini warna merah yang kita pakai adalah lambang keberuntungan, lambang kesuksesan, dan juga lambang kebahagiaan. Tentu kita juga boleh menambah ya, ini adalah lambang keberanian. Kita harus punya keberanian untuk maju ke depan, untuk melanjutkan pesiaran hidup kita. Kalau tidak ya kita semua tidak bisa melanjutkannya. Juga lentera itu adalah lambang cahaya dan kebijaksanaan. Jadi ada lampu ini, tapi ini tidak diberi lampu ya, belum dihidupkan, perlu listrik ini ya. Nah, kalau kita mengenai cahaya dan kebijaksanaan, pastinya kita semua sebagai orang Kristiani, satu-satunya cahaya dan kebijaksanaan utama kita adalah Kristus sendiri yang menerangi hidup kita dan juga memberikan bimbingan dan juga arahan kepada kehidupan kita. Yang terakhir yaitu angpau, ya tentu saja ini melambangkan tadi keberuntungan dan juga kesuksesan di dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, masih ada perayaan-perayaan yang menarik yang seringkali kita ingin adakan, kita kunjungi, semakin berkesan, yaitu pertunjukan-pertunjukan barongsai, juga ada pertandingan-pertandingan, dan biasanya juga ada pasar malam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, semuanya bagi gereja adalah suatu hal yang baik, yang mendukung kehidupan kita, dan sekali lagi sangat Kristiani. Sekarang mengenai Injil, tadi diceritakan bahwa Yesus itu sedang ada di tepi pantai dan dia dikunjungi oleh begitu banyak orang sampai Yesus tidak punya tempat dan dia harus sedikit ke laut dengan perahu dan dia mengajar mereka semua. Yang menarik tadi dikatakan bahwa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Romo juga merenung-renung kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Ya, Yesus sih mengatakan tadi ya, memang orang-orang itu semua diajar dengan perumpamaan supaya sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, sekalipun melihat mereka juga tidak begitu paham. Dan dengan begitu, ya kalau mereka itu tidak paham, ya kalau mereka belum bisa mengikuti, ya tidak apa-apalah. Jadi mereka tidak akan balik menyerang kita gitu. Jadi Romo teringat ya, Bapak Ibu semua kita punya pengalaman ya.
Kalau orang itu dinasihati, ditegur dengan terang-terangan kan bagaimana reaksinya? Pasti marah atau tersinggung paling tidak ya. Dengan perumpamaan saja kalau orang mengerti, wah itu ngomongin saya itu kan gitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, memang Yesus menggunakan perumpamaan supaya bukan untuk menghukum mereka, tapi sekali lagi maksudnya itu menegur, menasihati dengan cara halus supaya orang ya tidak tersinggung. Kalaupun mereka tidak mengerti, ya mereka juga tidak terlalu berdosa lah. Mereka masih bisa diampuni karena tidak mengerti. Nah, itu rasanya yang mungkin kita bisa tangkap kenapa Yesus pakai perumpamaan. Karena kita manusia memang suka juga dengan perumpamaan. Dan kita diajak untuk menganalisa sendiri apa sebenarnya maksudnya. Yang menarik yang kedua adalah para murid Yesus yang sudah mengikuti Yesus cukup lama tidak mengerti juga yang disampaikan oleh Yesus itu sebagai perumpamaan. Tapi untungnya mereka berani bertanya apa maksudnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bayangkan bahwa orang-orang yang sudah dekat dengan Yesus pun itu tidak mengerti. Dan Yesus tadi mengatakan begini, lah kamu nggak ngerti toh apa yang diceritakan dalam perumpamaan itu. Yesus mengatakan, lah kalau ini kamu nggak paham, bagaimana kamu bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain? Romo menangkap berarti perumpamaan tentang orang yang menaburkan benih ini adalah perumpamaan yang mendasar, yang sangat penting bagi kita untuk memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, satu hal yang Romo tangkap adalah ini. Yang kedua adalah ya mari kita sebetulnya apa yang mau disampaikan di sini, karena ini sangat penting. Jadi di dalam pewartaan kerajaan Allah itu yang pertama peran utama adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus sendiri sebagai putra Allah. Dia itulah sang penabur itu. Dan yang ditaburkan adalah benih sabda Allah itu sendiri, yang dalam arti tertentu sebetulnya dia menanamkan dirinya kepada kita semua manusia. Dan yang kedua adalah bahwa itu artinya keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, tidak pandang bulu. Yesus mewartakan keselamatan, menawarkan keselamatan kepada semua orang. Tidak ada yang tidak diwartai keselamatan, karena memang itulah visi misi Yesus datang ke dunia, sebagaimana dia sudah mengatakan ketika membaca kitab Nabi Yesaya itu, Roh Tuhan ada padaku dan aku diutus untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kegembiraan pada semua orang, yang buta kepada yang terbelenggu dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, siapapun juga. Yang kedua, memang terjadi suatu dinamika, yaitu pada orang-orang yang menerima sabda Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ya tentu saja karena ditawarkan kepada semua orang, seperti dikatakan dalam pepatah itu, orang itu kan menerima sesuai dengan situasi dan kemampuannya. Maka disitulah berproses yang terjadi, ya ada yang di pinggir jalan, itu melambangkan orang yang ya menerima tapi mungkin tidak peduli, ya kan? Akhirnya ya diambil oleh yang lain, ada burung, ada macam-macam hal yang bisa menjauhkan dia dari keselamatan itu. Sampai bagian yang terakhir, yaitu yang katanya tadi tanah yang subur, hati yang baik sehingga dia berbuah. Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga berbuah 30 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, semuanya berbuah.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Allah menaburkan sabdanya kepada kita semua, menawarkan keselamatannya, sekarang tinggal tergantung bagaimana kita menanggapi tawaran keselamatan Allah itu. Kuncinya adalah dalam proses kita menanggapi tawaran keselamatan itu. Tanda-tanda bahwa orang serius menanggapi keselamatan, kita kembali ke tradisi tadi. Yang pertama pastinya orang punya semangat untuk bersih-bersih gitu. Bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran ya, supaya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan. Kalau Tuhan beri pikiran, beri hati nurani ya, beri kehendak bebas, itu sesungguhnya harus digunakan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan adalah untuk kebaikan, untuk hal-hal yang mulia, bukan untuk hal-hal yang jahat, yang kotor, tidak. Tuhan beri kepada kita semua kemampuan itu agar kita belajar untuk memurnikan hati, budi, dan kehendak bebas kita. Karena dari awal memang sebetulnya Tuhan menciptakan semuanya baik, tetapi kita pernah jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketidaktaatan. Kita juga memang sudah ditebus, tetapi tetap ada kecenderungan untuk berbuat jahat, untuk berdosa. Maka seringkali kita mestinya memang punya semangat itu untuk bersih-bersih. Jadi bukan hanya bersih-bersih rumah, bersih-bersih macam-macam ya, tapi pertama membersihkan diri kita, membersihkan hubungan relasi kita ya. Tadi juga dengan makan bersama itu ya. Jadi di dalam sakramental kita ditawari dengan yang namanya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Itulah gunanya, dan Tuhan menyediakan bagi kita sarana untuk bersih-bersih itu di dalam kehidupan kita secara sakramental di dalam gereja. Begitulah kebaikan dan kebijakan Tuhan untuk kita. Yang kedua, ya tadi sama juga ya, kita selain bersih-bersih rumah, kita juga menghias rumah kita. Jadi kita juga perlu namanya menghias rumah dengan tanda-tanda ini ya, menghias hati dan budi kita sejauh ini dengan ya harus jelas. Kalau tadi dengan spanduk, Romo membayangkan kita berani itu mengatakan ini spanduk ya dalam diri kita, saya Katolik gitu. Ya kan? Saya Katolik. Jelas itu identitasnya ya. Dan juga kita juga percaya bahwa sebagai orang Katolik percaya diri, kita mempunyai lentera ini. Mempunyai Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita berpedoman kepada sabdanya. Kita harus mendengarkan Dia. Yesus tadi bilang, siapa yang punya telinga hendaklah mendengar. Maka kita harus mendengarkan. Dan tidak cukup dengan itu, tentu kita juga harus melaksanakannya, mengungkapkannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita tadi menghias rumah kita dengan hiasan-hiasan dinding. Romo jadi teringat bahwa ya kita itu perlu mempunyai sesuatu yang menjadi pegangan kita ya. Orang-orang kudus itu punya pegangan. Misalnya Santo Fransiskus dari Asisi itu mengatakan mendengar sabda Tuhan, pergilah, jualah segala milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin dan ikutilah aku. Dan itu coba dihayati oleh dia. Barangkali kita juga punya yang namanya ayat-ayat emas dalam kehidupan kita ya, dari sabda Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita. Seperti Santo Paulus itu juga ya, segala sesuatu bisa ku pikul ya, karena Tuhan mengasihi aku. Nah, itu seperti hiasan-hiasan dinding dalam hidup kita yang kiranya memberi kekuatan kepada kita untuk bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya yang ketiga kita makan malam bersama tadi. Jadi sekali lagi orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah disentuh oleh Tuhan Yesus, pastinya akan mencintai Ekaristi. Dan dari Ekaristi itu mengalirlah
namanya semangat spiritualitas berbagi. Seperti roti yang dipecah-pecahkan, kita berbagi kepada satu sama lain. Seperti Tuhan memberikan dirinya kepada kita, kita juga punya semangat. Dimanapun, terutama di dalam keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga itulah yang menjadi pengikat yang memperkuat hubungan relasi kita satu dengan yang lainnya, saling peduli dengan satu yang lainnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang yang mengenal Kristus tentunya mereka akan sekali lagi punya semangat berbagi itu, membagi angpau, membagi kebahagiaan kepada satu dengan yang lainnya. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekali lagi dalam iman kita kepada Kristus, semua hal yang baik, semua hal yang mendukung pertumbuhan perkembangan iman kita, sebagaimana Tuhan kehendaki, semua dihargai, semua dihidupi, dan semuanya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Gong si Pak Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Rui. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, pada tahun baru Imlek ini kita bersama-sama mempersembahkan seluruh perjalanan di bawah perlindungan Tuhan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan sepenuh hati. Bagi seluruh anggota gereja, ya Bapa, berkatilah seluruh anggota gereja agar senantiasa saling mengasihi dan bersatu dalam mewartakan Injil Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga seluruh anggota masyarakat di Indonesia dijiwai semangat pengampunan, cinta kasih, dan kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang belum mengenal Kristus, ya Bapa, semoga Engkau berkenan membuka hati semua orang yang belum mengenal Kristus, Sang kebenaran, dan tuntunlah mereka berjalan dalam terang dan damai Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kesehatan, kesuburan, dan limpahan rejeki yang Engkau anugerahkan kepada kami senantiasa membangun rasa syukur kami untuk terus mengabdi kepadamu dengan tulus hati dan selalu setia menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala yang kami perlukan. Semoga Engkau berbelas kasih kepada kami dan mengabulkan doa-doa permohonan kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah memberkati roti dan anggur ini, agar mampu menyuburkan hati kami, sehingga benih sabdamu tumbuh dan berbuah limpah dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa. Sebab telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu, Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasamu, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena kebesaran karya-karyamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, kami bersama semua malaikat memuji sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Ibu bapa, saudara-saudari, suster, brother, bruder, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah Kau segarkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga kami setia mengikuti Putra-Mu dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan wakil dari DPH. Yang kami kasihi dan kami muliakan, Romo Yosef, Romo Sigit, Diakon Firdi, Bruder, Suster, Kongkong, Nainai, Shenseng, Tai Tai, Keke, Titi, Tai Chie, Xiao Chie, Chow Sang Hao, Niman Hao Ma. Terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya yang luar biasa untuk paroki kita. Kita 2 hari yang lalu merayakan HUT paroki kita yang 60. Rangkaian acara, puncak acara kita sudah lalui, dan pada hari ini kita semua diundang oleh Tuhan untuk merayakan tahun baru Imlek yang kita rayakan pada saat ini. Terima kasih atas semua berkat yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita semua umat San Prades. Semoga dengan peristiwa ini, apa yang kita inginkan, sin unum, kebersamaan, berpadu hati, melayani gereja dan sesama, boleh kita wujudkan di gereja kita. Dan juga kami banyak terima kasih kepada para donatur yang memberikan hatinya untuk kita semua, untuk mengadakan aneka aksesoris, dekorasi, dan juga buah-buahan, jeruk yang akan nanti kita bagikan bersama sebagai tanda berkat Tuhan untuk kita semua. Kami juga mewakili DPH dan juga panitia
sangat mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan misa ini, yang tidak capek-capeknya, mulai dari kita sudah menyiapkan aneka kegiatan untuk kegiatan perayaan puncak 60 tahun, pun terakhir ini mereka sudah menyiapkan waktunya, tenaganya untuk kita semua supaya kita boleh merayakan Ekaristi Imlek ini. Setelah ini kami Romo akan mengadakan pembagian angpau dan juga jeruk. Kami nanti mohon kesediaan setelah berkat penutup jangan pulang dulu. Kita akan berbagi berkat melalui Romo. Nanti supaya semuanya berjalan lancar, tertib, pembagiannya nanti berurutan mulai dari anak-anak, lalu remaja, terutama yang jomblo-jomblo, lalu nanti kongkong, nai-nai, silakan dahulu nanti menerima ibu-ibu mandiri, dan setelah itu semua umat boleh maju ke depan untuk memperoleh angpau dan juga jeruk dari Romo. Terakhir, saya akan menutup dengan pantun. Nanti dijawab dengan ganteng ya. Jago badan, biar dak pilek. Karena Sincia ada banyak bakpao. Habis berkat, jangan langsung balik. Romo ini nak bagi angpau. Terima kasih semuanya, terima kasih Romo. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Brother, Sister Buder, mari kita berdiri sebelum kita berkat penutup dan juga pembagian angpau serta jeruk berkat. Kita mohon berkat Tuhan untuk semua yang akan kita bagikan. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, pada perayaan tahun baru ini, kami mempersembahkan jeruk ini kepadamu. Jeruk ini bagi kami menjadi lambang kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Kami mohon sudilah Engkau memberkati jeruk yang Kau ciptakan ini, dan kami mohon dalam nama-Mu yang kudus agar setiap orang yang menerima jeruk ini diberkati dengan kesehatan jiwa dan raga, bertumbuh dalam iman dan moral Kristiani. Buatlah kami senantiasa peka akan cinta-Mu yang besar, dan semoga seluruh hidup kami Kau lindungi dan Kau bimbing demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak, Suster, Frater, Bruder, bersama semua anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Can it be
bersayap silakan ke tengah. Yang didahulukan yang pertama anak-anak, silakan berbaris. Anak-anak, kemudian remaja yang belum menikah. Barisnya seperti terima berkat ya adik-adik. Setelah remaja dan yang belum menikah, selanjutnya orang tua yang mandiri. Silakan remaja yang belum menikah jangan malu-malu, silakan baris kayak komuni pertama. Untuk Bapak Ibu mohon bersabar, nanti akan dapat jeruk juga. Jadi berbaris nanti setelah selesai pembagian angpau.